Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Islam yang beranggotakan 1 Hanifah Nurasna, kedua Jamilah, yang ketiga Lian Nur Hidayatullah, dan saya sendiri Muhammad Asif Mustafa. Ekonomi secara umum. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang menjalankan atau mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang menganalisa dan mengelola biaya, keuntungan, juga sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta perkembangan tertentu. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Selanjutnya, 2 bidang dasar ekonomi. Ekonomi mikro yaitu ekonomi yang berfokus pada individu atau bagian dari ekonomi. Contohnya, bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dan berinteraksi dengan fenomena pasar. Kedua, ekonomi makro yang melihat ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, fenomena ekonomi secara luas dan inflasi, penggunaan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sejarah ekonomi di dunia. Ada 4 masa kuno, abad pertengahan, era modern awal, dan masa revolusi industri. Pada masa kuno, ekonomi sebagian besar berbasis pada produk pertanian dengan menciptakan, memasok, serta mendistribusikan barang. Proses transaksi yang digunakan dengan sistem barter. Abad pertengahan. Kegiatan ekonomi di abad pertengahan masih sama pada masa kuno, tetapi beberapa perkembangan terjadi seperti munculnya kelompok yang memberi model bagi individu atau kelompok. Era modern awal. Topik ekonomi mulai terfokus pada pengelolaan harta masyarakat atau negara. Masa revolusi industri. Pada masa ini perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Ilmu ekonomi saat itu dikembangkan oleh ilmuwan seperti Scottman Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 yang kini diakui sebagai ekonom pertama di dunia. Ia memperkenalkan ide bahwa harga sebuah produk tercipta dari hasil tarik-menarik antara pasokan dan permintaan serta pembagian tenaga kerja. Ia berpendapat bahwa motif utama dari perdagangan adalah keuntungan diri pribadi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalisme, 2. Sistem ekonomi sosialisme, dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Ekonomi Islam. Mengutip buku konsep ilmu ekonomi tahun 2020 terbitan Kemendikbud, pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Dalam buku Islamic Theory and Practice, definisi yang diajukan Muhammad Abdul Manan, lebih tepatnya ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat, sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Dalam buku konsep ilmu ekonomi tahun 2020, terbitan Kemendikbud, ada 4 tujuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yakni sebagai berikut. 1. Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. 2. Persaudaraan dan kesejahteraan universal. 3. Distribusi pendapatan yang merata. 4. Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama, larangan maisir, yang kedua, larangan horor atau penipuan, yang ketiga, larangan hal haram, yang keempat, larangan zalim, yang kelima, larangan ikhtiar, yang keenam, larangan hal riba.
Ekonomi Syariah di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada 1 Mei 1992 dengan dukungan masyarakat dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Pendirian Bank Muamalat juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.